Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak. Saya Ridwan, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD SD 6 Megarsari Kota Banjar, akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak mulia, hidup sehat, dan berwawasan global. Visi tersebut akan saya wujudkan melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi dan kemampuan murid melalui pemanfaatan teknologi. Berikut aksi nyata yang saya lakukan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Di tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala sekolah dan berkonsultasi dengan rekan sejawat. Saya pun berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT untuk berbagi pengalaman mengenai model atau metode pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Selanjutnya di tahap pelaksanaan. Peserta didik melakukan pembelajaran menggunakan smartphone yang dimilikinya secara berkelompok. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya memberi penugasan secara berkelompok, membuat video singkat terkait materi pelajaran yang telah diajarkan. Video yang mereka buat dapat menggunakan aplikasi apapun sesuai yang mereka inginkan. Berikut adalah tugas kelompok yang telah mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan perkembangan biakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangan biakan tumbuhan dengan cara kawin atau pertumbuhan. Baik tumbuhan maupun hewan dapat menjalani produksi secara generatif ini. Produksi secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan adalah proses pelemburan yang melibatkan gamet jantan dengan betina yang akhirnya menghasilkan zigot dan membentuk organisme baru. Pembuahan pada hewan terjadi melalui proses pelemburan sel telur dan sel sempurna, sedangkan pembuahan pada tumbuhan adalah proses pelemburan serbuk, sari, dan putik. Contoh mode reproduksi secara generatif pada tumbuhan adalah konjugasi, isogami, anisogami, dan penyerbukan. Tanaman dapat diserbuki oleh serangga. Jenis keturunan yang diperoleh dari reproduksi secara generatif dapat bervariasi dan juga dapat merupakan gabungan dari dua induk. Reproduksi secara generatif hanya dapat terjadi pada makhluk hidup tingkat lanjut, yaitu makhluk hidup yang memiliki alat reproduksi yang berbeda. Untuk menentukan hidup yang memiliki alat reproduksi yang
berbeda untuk menentukan mana yang jantan dan mana yang betina. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara negatif tumbuhan hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi secara serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari adalah alat reproduksi jantan dan kepala putik adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan. Artinya, perkembangbiakan generatif tanaman dapat terjadi memulai perkawinan. Jika tanaman tidak memiliki organ reproduksi, ia tidak dapat mengalami perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif pasti dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau menempel pada kepala putik tanaman. Jika prosesnya berhasil, maka akan menghasilkan serbuk sari. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Kemudian butir-butir serbuk sari akan masuk ke bakal biji. Pada bakal biji akan terjadi proses tumbuhan. Tumbuhan adalah proses melemburnya sel jantan atau serbuk sari dengan sel betina atau kepala putik. Setelah selesai proses penyerbukan, maka akan menghasilkan bakal buah. Selain itu, ada beberapa cara dalam proses penyerbukan. Berikut adalah cara dalam penyerbukan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. 1. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini akan terjadi hanya jika serbuk sari dan kepala putik berada pada satu tanaman atau bunga yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dan alami. Berikut adalah perbedaannya. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan antara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tidak melalui perkawinan tetapi menggunakan campur bagian manusia dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Berikut adalah beberapa cara dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Cakop adalah proses pengembangbiakan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Cakop ini akan membuat batang akan memiliki akar karena tumbuhan tidak bisa melakukan hal ini sendirian, maka ia membutuhkan bantuan manusia. Setelah cabang batang terluka, tutup dengan tanah dengan bungkus plastik. Gunakan plastik batang untuk memudahkan kalian dalam mengamati perkembangan tumbuhan. Setelah tanaman tumbuh, akarnya bisa dipotong. Lalu kita memotong dan selesai. Tanaman dapat digunakan di dalam pot atau di tempat lain. Tanaman yang dapat ditanam dengan cara menyiapkan biasanya yang memiliki biji
Berikutnya adalah tahap refleksi. Di tahap refleksi ini, saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang telah saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.